Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, mari bersama-sama kita dengarkan video berikut ini. Saya sebagai hamba Tuhan sangat-sangat bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Amin. Ada beberapa kali tempat kami juga ibadah di salah satu kabupaten di Aceh. Kami juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Cuman waktu itu saya langsung berhadapan dengan mereka ini. Saya hanya tanya gini, Bapak Ibu benar-benar mau melarang kami beribadah kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus? Mereka mengatakan iya. Dan ada seorang bapak yang berhadapan langsung, dia dengan keras menolak keras tentang ibadah itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya bilang, ibadah ini kami lakukan, ini perintahnya Tuhan Yesus, Tuhan saya. Jadi kalau bapak atau semua orang-orang berani melarang kami beribadah, padahal kami mau menyenangkan itu Tuhan, maka urusannya bapak dengan Tuhan. Kami nggak apa-apa, nggak ibadah, mau ibadah pribadi masing-masing berdoa, tapi biarlah bapak yang berurusan dengan Tuhan. Lalu kami bubar, anggota saya suruh bubar. Nah itu jam 3 sore kami ibadah. Nah jam 4 tepat kami dapat kabar bahwa orang yang berhadapan dengan saya, dengan kami lah, bapak itu meninggal dunia. Nah dari situ mereka tidak lagi pernah mengganggu ibadah kami. Dan ada juga sekali, ada seorang, katakanlah juga imam satu masjid, yang mengganggu ibadah juga, itu di daerah Menteng. Nah waktu itu saya dipanggil. Nah, saya juga katakan kepada jemaat, tenang ya. Saya tanya lagi, apakah bapak melarang kami ibadah? Iya, oke. Kami mau ibadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kalau bapak yang melarang kami ibadah, biarlah bapak yang berurusan dengan Tuhan kami. Nah itu juga begitu. Nah itu kejadiannya jam 10 siang, tapi dia meninggal jam 8 malam. Nah, jadi gini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, khususnya para gembala, ya, kita nggak usah ngotot. Artinya betul ibadah itu penting. Kalau kita ibadah itu dilarang, ya, atau kita ibadah itu di demo, nggak usah susah-susah, nggak usah viral-viralkan. Hadapi aja orangnya, ingatkan, dan Anda harus beriman, pendeta ini harus beriman dan hidup kudus. Pendeta-pendeta hidup kudus lah. Karena apa? Saya sampai hari ini percaya Tuhan saya Aceh. Amin. Apa yang saya omongkan itu Tuhan kehendaki. Itu bukan doa. Saya nggak menginginkan orang lain mati. Ya. Tapi ketika saya sampaikan itu, saya katakan Anda berurusan dengan Tuhan. Itu luar biasa. Saya nggak takut berurusan dengan siapapun. Dengan polisi, tentara, dengan siapapun lah pokoknya. Kalau orang dia. Tapi kalau sudah berurusan dengan Tuhan, hati-hati. Tuhan Yesus itu hidup. Jadi kalau ibadahmu, gerejamu ditolak, tidak boleh ibadah, nggak usah ribut, nggak usah viralkan. Hadapi orang itu dan tanya, apakah Bapak melarang kami beribadah, menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus? Kalau dia katakan iya, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang urus. Setelah kejadian itu, lihatlah, pasti ada hal yang luar biasa. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah ribut-ribut. Kalaupun dilarang ibadah di situ, pergi pulang ke rumah masing-masing, ibadah dulu, masing-masing. Ingat, dengan beriman, hati yang tulus, Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu hidup. Yakinlah, kalau itu Bapak Ibu lakukan, nggak usah viral-viral, hadapi saja dan tanyakan, apakah Anda melarang kami beribadah? Kami biar ibadah ini diperintahkan oleh Tuhan, menyenangkan hati Dia. Tapi kalau Bapak berani perintahkan kami nggak boleh menyenangkan hati Dia, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan, biar Tuhan yang ngurus. Dan berapa kejadian itu membuat orang tidak lagi mau mengganggu ibadah kami sebagai orang Kristen. Saya Oke, teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang sudah kita dengarkan ya, ini cukup ramai ya beberapa waktu belakangan teman-teman perihal video dari Bapak ini ya. Jadi sesuai dengan penjelasannya, beliau ini juga seorang gembala ataupun seorang hamba Tuhan. Di sini yang kemudian menuliskan judulnya, narasinya adalah kesaksian pelarangan ibadah. Pesan buat semua hamba Tuhan yang gereja dan ibadahnya dilarang. Lalu kemudian juga di sini ada banyak komentar dari pengguna media sosial. Semakin nyata kuasa Tuhan, pembelaan bukan pada manusia tapi sama Tuhan. Tidak ada yang mampu menghalangi kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Allahku Allah yang hidup, kuasanya sungguh luar biasa. Betul Pak, kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Lalu kemudian dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Shalom Amang, pas itu Amang. Puji Tuhan, kuasamu Yesus, kuasamu Yesus biar mereka sadar. Oke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan tanggapan ataupun respon teman-teman Bapak Ibu semua perihal yang dipaparkan ataupun diuraikan oleh Pak Pendeta ini? Dan di sini jelas ya, komentar dari netizen itu
nampak mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Nah, teman-teman sekalian, saya setuju bahwa sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, dan Tuhan yang menjamin memastikan umatnya berada dalam perlindungan dan belas kasihan-Nya senantiasa. Tetapi kita juga sebagai warga negara Indonesia, ya, selain daripada status kita orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga punya status sebagai warga negara Indonesia yang harus memperjuangkan dan menyuarakan perihal apa yang dialami oleh saudara-saudari kita yang beragama Kristen di bangsa ini. Karena sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi bahwa hal beragama, hal beribadah itu adalah hak yang melekat pada tiap-tiap insan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sebagaimana yang beliau sampaikan ini tadi, bahwa kita perlu berharapnya senantiasa hanya kepada Tuhan, saya tentu sangat-sangat setuju perihal tersebut, karena memang diajarkan demikian oleh Alkitab. Tapi juga jangan lupa bahwa sebagai warga negara seharusnya kita punya juga tanggung jawab untuk menyuarakan dan menyampaikan bahwa yang benar ini, yang tidak benar itu. Jadi sebagaimana diajarkan oleh Alkitab, katakannya kalau ya, tidak kalau tidak. Sebab pelarangan ibadah itu adalah perbuatan yang tidak benar. Ya, perbuatan intoleransi itu adalah perbuatan yang tidak berasaskan pada konstitusi kita, maka perlulah kita menyuarakan perihal itu. Ini bagian daripada kita mengambil bagian ataupun terlibat secara aktif, ikut berkontribusi untuk menyuarakan perihal tegaknya keadilan sebagaimana yang dinyatakan, diajarkan di dalam konstitusi kita di Republik Indonesia ini. Jadi, manakala ada pelarangan ibadah ataupun pembubaran ibadah, saya melihatnya secara pribadi, baik dalam status sebagai seorang Kristen maupun dalam status sebagai seorang warga negara, penting sekali suara kenabian itu, suara kebaikan, suara keadilan haruslah disampaikan. Karena kalau kita mengabaikan hal-hal yang tidak baik, perihal intoleransi, perihal pelarangan ibadah, perihal pelarangan gereja, pembubaran ibadah, lalu kita diamkan saja dan kita hanya bersikap berdoa. Berdoa itu tentu satu sikap yang baik pula, tetapi juga ada ora et labora, ya, berdoa dan bekerja, teman-teman, ya. Karena itu pada dasarnya memang masing-masing hamba Tuhan punya pengalaman, ya, punya sikap dalam hal menyikapi sesuatu, dan tidak ada yang salah juga dengan apa yang Bapak ini sampaikan. Kemungkinan, ya, mengapa kemudian narasinya beliau itu nggak usah viral-viralkan, hadapi saja, ya. Meskipun penjelasan beliau ini juga disampaikan dalam sebuah cuplikan video yang pada akhirnya menjadi ramai juga dibicarakan, dibahas, ya, termasuk di sesi ini. Teman-teman sekalian, saya melihatnya mungkin ini karena beliau sudah sudah nampak melihat bahwa pelarangan ibadah, pembubaran ibadah terus saja terjadi, terus saja terulang. Jadi saya melihat bahwa maksud dari apa yang disampaikan oleh beliau ini karena sudah merasa bosan, ya, sudah merasa wah ini dari waktu ke waktu terus saja terjadi. Saya melihatnya seperti itu. Jadi tidak ada salahnya, ya, dan memang sudah sepatutnya hal-hal ini haruslah disuarakan. Nah, kalau pada akhirnya menjadi viral, menjadi ramai diperbincangkan, ya, itu memang sudah konsekuensi, ya, dari opini, gagasan, hal-hal yang kemudian disampaikan di ruang publik. Karena kita berada di era digital, media sosial ini menjadi sarana yang paling efektif, ya, dan juga paling cepat untuk menyebarkan informasi-informasi apapun itu, dan dalam konteks ini adalah perihal yang dialami oleh saudara-saudari kita yang beragama Kristen. Karena itu, mari terus suarakan kebaikan dan kita terus berharap penyertaan Tuhan sempurna dan ajaib atas umatnya, dan kita juga doakan yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia.